Ada apa sama Cole Palmer? Gue nggak ngelihat Cole Palmer optimal loh di laga-laga terakhir itu. Ya feeling gue Demot aja lah. Demot. Iya. Cole Palmer. Gen Z Bang DJ. Sama kayak lu, iya kan? Gen Z. Demot iya. Kalau lu bergantung terus sama Mohamed Salah, nggak semua salah tersalah loh. Kadang salah jadi betul. Enggak, maksud gue ya bisa jadi kan nggak pas gitu nanti momennya. Tapi gue jujur nggak dapet ini lu bayangan Liverpool bisa menang loh. Iya kan karena, Menurut gue ya. karena apa namanya cara bermainnya di match-match sebelumnya juga Bang DJ begitu. Gue juga sama ngeliat ya. Akhir pekan nanti akan ada super big match dari Liga Inggris. Seperti biasa ada Liverpool dan juga Manchester City yang akan berlaga di super big match. Dan itu akan menjadi pembahasan di sini di halftime break. Bersama gue Dave Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Akhir pekan nanti tuh pekan ke berapa sih? Lu ngomong dulu dong pekan ke berapa? Pekan ke-26. Iya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan preview dari Liga Inggris nanti Bang DJ di tengah pekan, seperti yang kita tahu leg kedua babak playoff dari Liga Champions juga sudah beres, sudah selesai dan sudah dipastikan klub-klub yang lolos ke babak 16 besar juga Bang DJ Ya. dan salah satunya ada Real Madrid yang berhasil melibas Manchester City. Ya gila ya Kylian Mbappe hat-trick ya. Amazing loh. Hah? City kayak pesakitan banget deh. 3-1 ya? 3-1. 3-1 ya. Gimana tuh? Ya lu ada komentar kan? Ya komentar gue sih cuma Kylian Mbappe jago udah 3. Menurut gue ya dari semua pemain-pemain Manchester City yang menarik kan Pep Guardiola menurunkan Kusanov dari awal. Iya. Ya kan? Iya. Dan ini menjadi kayaknya kesempatan yang pertama ya buat Kusanov main di Liga Champions. Satu main di Liga Champions dan lawannya langsung raja terakhir. Iya, Real Madrid. Mengacu kepada penampilan dia di akhir pekan sebelumnya yang Lawan Newcastle United bermain cukup baik. Dia nggak kelihatan demam panggung sih sebenarnya. Kemarin dini hari tadi menghadapi Real Madrid, tapi memang menurut gue Carlo Ancelotti memang punya taktik yang lebih baik, lebih jeli ya dibanding apa yang Pep Guardiola tampilkan. Kayaknya rencananya Pep untuk membuat Manchester City tampil dominan, tampil baik, tampil brilian di Estadio Santiago Bernabeu itu sangat tidak berjalan dengan baik. buyar. Ya. Dan Ancelotti itu memberikan peran sedikit bebas buat Kylian Mbappe ya, mengeksplor sana, Betul. sana sini. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di tengah. Dan gila loh, ini dia bisa hat-trick. Nih kayaknya hat-trick pertama dia buat Real Madrid di Liga Champions ya. Iya. Dan ini ya membuat dia ya menurut gua mulai panas nih, iya kan? Iya. Kalau Mbappe mulai panas, ditambah lagi mungkin Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham dan lain-lain, ya DNA Raja Eropa ini emang kayaknya melekat lagi nih di Real Madrid. Dan ini jadi sebuah pukulan telak buat Manchester City. Oh iya pasti. Karena Manchester City menjadi satu-satunya anggota Premier League di Liga Champions musim ini Sudah gugur ya. yang gagal melangkah ke 16 besar. Iya. Karena selain Manchester City kan Liverpool, Aston Villa dan Arsenal malah udah langsung lolos ya kan. Yang pahitnya kan, padahal juara Liga Premiernya tuh Premier League-nya City. Ini sedih. Iya tapi emang kalau mulai dari kacamata itu kan Pep juga sudah mengakui kayaknya di beberapa press conference terakhir Pep juga mengakui ya bahwa tim ini memang lagi nggak sebagus ketika kita bisa mengimbangi Madrid atau ketika kita masih bisa meraih juara dengan permainan yang bagus. Biasanya di 3 musim terakhir sebelum musim ini kan mereka juga selalu ketemu. Laganya tuh ya sangat-sangat ketat. Nggak sampai kayak tadi lah sebenarnya. Iya, skornya pun ketat. Ya tapi ya sepak bola seperti itu. Dan buat Pep Guardiola bersama pasukannya ya praktis sudah nggak mungkin dapat gelar di Carabao Cup. FA Cup juga
FPL kan masih. Masih ya? Masih. Berarti tersisa di situ aja Iya. peluang. Oh iya, FA Cup masih ya. Tapi yang menarik lagi sebenarnya buat gue Bang J, karena lu kan fans Serie A nih, apa namanya? Iya. Kalau City kan satu-satunya klub yang nggak lolos, tapi kalau di Serie A hanya klub lu doang nih yang lolos nih Bang J. Wah, Inter mana nih sekarang? Iya kan? Nah itu menarik ya tuh. Kalau Manchester City tuh juara Inggris nggak lolos. Nggak lolos. Tapi juara Italia musim lalu satu-satunya yang lolos. Satu-satunya yang lolos. Yang ngegendong Serie A, iya kan? Karena Bologna sudah tersingkir Dari awal kan duluan di fase league, ya kan? Inter udah masuk lolos lolos ke 16 besar. Dalam 2 malam beruntun, Sebenarnya semua masih ada harapan Bang DJ dari iya hari itu masih ada harapan. AC Milan sama Atalanta. Atalanta agak susah sih. AC Milan kan datang ke leg kedua kalah 0-1 Iya. dari Feyenoord. Juventus berbekal keunggulan 2-1. Iya apalagi Iya kan? Atalanta kalahnya cuma 1-2 lawan Brugge dan main di kandang. Iya. Ya tapi ya hancur lebur semuanya. Ya kan? Gue tuh paling sedih lihat AC Milan sih. Katanya lu model sama Donina di Liga Champions. Katanya pengen sehat. Kok lari? Iya. Masa sih buat hal-hal yang kecil gitu kan? AC Milan suka bohong. Suka bohong. Iya kan? Kalah lagi loh. Iya. Ya kan? Kalah loh sama walaupun sempet gegap gempita tuh karena gol awal Jimenez. Iya, Itu Jimenez pemain Feyenoord loh. Iya, Udah diambil pemain Feyenoord yang jagonya. Ketemu Feyenoord malah berantakan. Yang paling parah sih Atalanta. Itu ada kejadian yang si Lukman itu yang katanya Benaldi. Gak Benaldi si Lukman nih. Lu kenapa sih udah enak-enak main band sama si Ariel itu kenapa main? Bukan Lukman itu. Oh bukan Lukman itu ya? Bukan Lukman yang lain deh. Bukan Lukman yang lain. Dia main melodi aja kalau Lukman yang gitu mah nggak perlu. Kalah 1-3 lo gila sama klub. Yang paling pahit Juventus. Juventus sebenarnya yang paling Juventus ini ya Dev. Mungkin ya para pecinta sepak bola terutama Liga Champions tahu. Waktu match day pertama Liga Champions musim ini. Mereka itu menang 3-1 lawan PSV Eindhoven. Oh iya ya. Oh iya benar Menang 3-1 hari itu. Oh ketemu lagi ya di. Terus Iya. di leg pertama menang 2-1. Jadi mereka 3 kali nih ketemu musim ini. Lebih banyak Juventus yang menang. Tapi yang lolos PSV Eindhoven. Ya kan? Itu tadi pagi di media sosial orang pada ngejek-ngejek Liga Italia tuh. Gila Liga Italia kayak dikangkangin sama Liga Belanda nih. Eredivisie lebih hebat dari Serie A. Tunggu dulu. Itu semua akan sempurna kalau Feyenoord atau PSV Eindhoven bisa ngalahin Inter Milan. Karena undiannya Dev, kedua tim yang lolos ini ketemu antara Inter atau Arsenal. Oh Ya iya, berarti kan otomatis kan Inter ya pokoknya ketemu wakil Belanda kan. Ya kalau buat gue sih gue optimis. Mau ngelawan PSV atau Feyenoord. Ya tapi gitu tadi. Liga Inggris sama Liga Italia bedanya itu. Kalau Liga Inggris juaranya malah nggak masuk 16 besar. Iya. Tapi kalau Serie A Italia Ya yang juara doang yang lolos. kampion Serie A yang lalu yang lolos. Oke. Nah menariknya tuh tadi Real Madrid Ah ya. lolos dari Manchester City. Udah ditunggu antara Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen. Itu bukan yang Munchen ya? Iya Madrid sama Munchen. Oh iya deh benar. Di cross. Ya jadi tuh kita akan ngelihat nanti Oh bisa. salah satu timnya lagi Real Madrid ya. Bayangin kalau 16 besarnya 16 besar ini misalnya Oh, Real Madrid. Derby Madrid, Real Madrid Atletico, Oh iya benar. sama satu lagi antara Leverkusen sama Bayern Munchen. Juara musim lalu ketemu sama Raja Jerman. Wah pasti rame. Kalau dulu maksudnya sebelum musim ini itu tidak boleh undiannya gini. Tidak bisa sesama tim dari satu negara main di 16 besar. Iya. Kalau sekarang Oh sekarang udah nggak bisa. Ya. Ini juga Paris Saint-Germain lolos loh. Oh Brest dihabisin. Dihabisin 7-0 atau berapa. Tapi nih Paris Saint-Germain di 16 besar udah ditunggu Liverpool atau Barcelona. Iya kan? Seru sih kalau ketemu Barcelona tuh. Diulang-ulang lagi aja ya. Pembalasan musim lalu. Kayak gitu sih. Liga Champions masih lumayan lah Dev. Iya, tapi untuk hasil bagannya di 16 besar masih menunggu. Masih nunggu. Iya, kayaknya di akhir pekan ini juga akan Iya. diundinya. Tapi daripada ngebahas lebih lanjut yang belum ada pastinya itu, kita lanjut aja yang udah pasti Bang DJ di akhir pekan nanti itu Iya. Premier League. Ya. Seperti yang tadi di pembukaan yang udah gue bilang ada super big match antara
Liverpool dan juga Manchester City. Iya, Liverpool Manchester City itu akan menjadi laga pamungkas ya. Iya. Pekan ke-26. Tapi ini menariknya gini, Dev. Kedua tim ini menatap pekan ke-26, tengah pekan ini sama-sama main. Sama-sama main. Manchester City kan kalah sama, jadi dia kayaknya emosi nih kayaknya kan. Sementara Liverpool gini hari tadi kita tapping Kamis nih. Ya. Gini hari tadi cuma bisa main timbang 2-2 sama Aston Villa. Jadi ini laga seru, tapi mungkin sebelum kita bahas lanjut ya. Liverpool sama Manchester City, karena sebenarnya memang pekan ke-26 ini 3 laga terakhir tuh yang paling menarik di antara semua laga. Jadi dari 10 pertandingan 3 laga terakhir menurut gue menarik kalau gue baca ya. Gue lihat ininya. Bisa. Aston Villa Chelsea. Ya. Ya karena ada lu ya. Ya kan. Setelahnya Newcastle United Nottingham Forest. Ya kan kebetulan sama-sama di 5 besar. Iya. Ya kan. Baru ditutup Liverpool Chelsea. Tapi ya kita mulai dulu lah. Tim-tim yang lain lah. Pekan 26. Sebenarnya kalau dilihat dari match-match yang awal-awal itu, yang awal-awal mulai di match day ke-26 itu ada Leicester sama Brentford. Dan itu nggak terlalu. Tapi setelahnya Bang DJ, match pembuka di hari Sabtu itu ada Everton dan Manchester United. Ya ini seru buat nasib MU ya. Kemarin gue baca komentar Rio Ferdinand kalau nggak salah legenda MU. Iya kan dia sangat mengkhawatirkan kondisi Manchester United sekarang gitu. Oh iya. Kalau nggak salah jaraknya 12 poin ya. 12 poin. 12 poin. Ya walaupun kalau gue pribadi sih meyakini kayaknya mustahil nggak sih MU degradasi. Tapi kan ternyata di sana di kota Manchester tuh pendukungnya sendiri khawatir juga karena yoyonya permainannya timnya Morim ini gitu. Ya awalnya berpikirnya udah pasti mustahil gitu. Tapi karena melihat kondisi skuadnya MU juga Bang DJ. Yes, ya kayak yang terakhir gue bilang di edisi sebelumnya. Yang tim akademi itu ya. Banyak pemain akademi. Yang tersisa timnya MU itu ya starting line up yang dipasang oleh Amorim kemarin. Udah tinggal itu doang. Sisanya paling Victor Lindelof gitu pemain senior. Sisanya cedera semua. Dan yang ada di bench ya pemain-pemain akademinya. Yang kita gue juga tahu paling fans MU juga nggak banyak yang tahu juga. Tahu lah. Bench iya makanya nggak banyak. Orang tuanya sama keluarganya ya kan masa gak kerja. Iya. Aja dong. Iya kan. Tapi ya Itu bertandang ke Goodison Park ya ini berat loh Bang DJ karena ngelihat kondisi Evertonnya sekarang. Evertonnya lagi oke banget. Bukan banget sih. Tapi maksud gua di Premier League setahu gua catatannya 5 pertandingan terakhir Everton nggak kalah. Kan terakhir kan seri sama Liverpool. Iya. 2-2. Jadi ya dengan si strikernya Beto yang juga lagi tajam-tajamnya itu ya ini tentu akan menjadi ancaman tersendiri nih buat Ruben Amorim. Tapi gue mau nanya ya, emang kayaknya pola 3-4-3 di MU gak cocok deh kayaknya. Semakin kesini kayaknya Makin kelihatan. iya tuh kalau ngobrol sama fans MU gitu ya sambil sarapan, sambil makan siang, sambil makan malam tuh kayak mereka tuh itu kenapa sih Bang DJ kepala batu banget. Tapi gue gak ngerti, gue kan gak kenal sama Amorim. Ya kan? Gimana gitu. Ya, tapi memang kayaknya menurut tuh dipaksain gak sih sebenarnya jadinya sekarang? Iya, dipaksain gitu. Maksudnya Amorim tuh sebenarnya sekarang ini memiliki ya sebenarnya kalau untuk sekarang dia memang keadaannya maksain gitu. Gue nggak tahu dia bisa menerapkan sistem lain atau enggak, tapi harusnya pelatih sekelas Amorim harusnya bisa lah. Sekelas Amorim kan, Amorim juga gue cuma tahunya kan dari Liga Portugal. Emang sekelas apa sih? Ya enggak, maksudnya walaupun yang dibawa sama dia dari Sporting itu sistemnya 3-4-3, masa ya dia nggak bisa sih menerapkan bermain dengan 4 back atau sistem yang berbeda dari 3-4-3 gitu loh. Dan itu satu. Yang kedua, even lu mau pakai 3-4-3, 3-4-3-nya Amorim itu blok-blokan begitu Bang DJ, nggak ada variasi dari rotasi di dalam posisi 3-4-3-nya dia gitu. Dia bangsa 3-4-3 udah tau 3-4-3 dengan 2 pemain nomor 10 sama 1 striker. Maksudnya kan kalau lu main 3-4-3 pun bisa dengan variasi 3-5-2 atau misalnya 3-4-2
3-1-4-2 misalkan gitu kan, maksudnya ada 3-4-1-2. iya maksudnya ada beberapa variasi lah gitu deh. Tapi Ini udah kelihatan ya. dia ada maksain Atau satu memang karena udah di jalan. kapasitas pemainnya ini. Ya justru itu kan maksudnya harusnya kalau udah tahu kapasitas pemainnya MU yang nggak bisa ngikutin, nanti lu coba yang lain dong. Nanti kan enggak gitu. Soalnya emang kadang ya gitu ya, pemain MU kalau di MU kayaknya kok jeblok ya. Begitu hijrah, emang segala sesuatu yang katanya hijrah tuh kayaknya lebih baik deh kayaknya. Hah? Kayak gue lihat deh. Iya. Ya terakhir kan, ya gue gak tahu deh mas, tinggal Marcus Rashford aja nih, belum Iya. ngegolin buat Aston Villa. Itu loh memang. Ya tapi kalau menurut gue ya menghadapi Everton nanti ya kalau misalnya MU nggak ketemu pola yang baik sih atau tidak ketemu cara main yang enak gitu ya nggak heran sih kalau nanti ya kalah lah. Tapi gua rasa sih agak ragu, cuman gue sih dari apa namanya, dari Gue bukan til yang paling dalam gitu. iya dari penonton netral juga, gue pengen lihat MU dapat poin sih. Ini mainnya jam berapa? 7:30 Biasanya sih kalau jam-jam yang nggak begadang sih MU punya peluang sih. harusnya. Iya. Punya peluang penontonnya nonton lebih enak gitu ya gitu. Soalnya kalau udah begadang kayak udah banyak yang trauma deh kayak gitu kan. Udah kerokan besoknya ya kan. Iya. Malam minggu tuh ya. Malam minggu Bang. Kalau malam minggu siapa aja? Kalau malam minggu itu ada Habis MU Everton, Arsenal lawan siapa? Arsenal lawan West Ham. Malam minggu. Malam minggu juga. Ini sih harusnya gini ya. Mikel Arteta harusnya tuh ngasih lihat sama para pemainnya, tuh lo lihat tuh. Liverpool ini kan melambat nih kalau menurut gue ya. Iya. Tiba-tiba nggak kayak menang gitu. Agak ini kesempatan. Lu masih punya satu pertandingan lebih banyak. Iya. Kalau lu bisa menang udah selisihnya tinggal 5. Iya kan? Pekan ini lawan Liverpool, Manchester City belum tentu menang. Iya. Doain aja kalah, ya kan? Kalau lu menang lawan West Ham, lu bisa selisih 2. Iya kan? Iya. Ya menurut gua sih ini kesempatan baik untuk Arsenal untuk kembali ke jalur yang lebih dekat dengan Liverpool. Dan West Ham kan lagi emang nggak baik-baik aja. Iya, emang selalu. Ini kan saingan MU kan? Iya. Saingan MU kan? Iya. Sama-sama United kan? Di klasemen tuh atas bawah kan? Iya. Ya harusnya Arsenal bisa lah. Ya sebagai pembuktian juga, maksudnya lo bisa menang tanpa lini depan. Lo bisa menang dengan krisis lini depan tuh nggak cuma lawan Leicester kemarin di sini. Iya. Sudah dibuktiin. Ini kayaknya Itu sih PSS yang harusnya Arsenal bisa Arteta dengan ngambil poin ini gitu ya. Ya walaupun sekali lagi Dave bermain di apa namanya Liga Inggris menghadapi tim-tim sesama kota itu kadang ya auranya beda ya. Di pertemuan pertama mereka bisa menang gede tuh. bisa. 5. Mereka cetak 5 gol kalau nggak salah. Iya 5 gol. Iya kan? Musim lalu 6-0. Tapi musim lalu waktu mereka menjamu West Ham mereka kalah. Waduh. Musim lalu udah benar deh catatannya gue ingat itu deh. Iya kan? Iya. Itu kalah. Nah, dengan West Ham United juga pengen bisa mengamankan posisi untuk terhindar dari degradasi, ya mereka pasti akan berusaha untuk mengimbangi Arsenal. Ya pasti ini pertahanannya Arsenal harus fokus, jangan sampai aneh-aneh. Kan soalnya West Ham biar gimana tuh pemainnya juga oke, Jarrod Bowen, ya kan, Thomas Soucek, dan Graham Potter pelatih sekarang ya. Iya. Kan? Oke, lanjut. Kalau nggak ada aral melintang sih harusnya Arsenal dapat. Lu menang 1-0 cukup, udah penting 3 poin. Iya benar-benar. Gitu ya buat Meriam London. Oke, langsung nih lanjut Bang DJ ke 3 match yang lu bilang apa namanya cukup seru ya di Ya rame karena kepentingannya. Aston Villa lawan Chelsea. Ya sebenarnya kan ini vitamin tersendiri ya Aston Villa. Ini mainnya gimana? mainnya di Villa Park. Ya di Villa Park dia bisa nahan imbang Liverpool. Ya masa nggak menang lawan Chelsea? Iya. Iya kan? Lu pasti udah ikhlas kalau Chelsea kalah. Iya benar. Ya gue murni ngeliat apa namanya Aston Villa ini gue samakan seperti AC Milan sebenarnya Bang DJ. Lu punya satu squad yang cukup apa namanya bisa memenuhi standar kualitas lu sebagai klub tersebut gitu loh. Harusnya lu bisa berbuat banyak dengan squad yang lu punya gitu loh. Tapi melihat track record ya sebenarnya Chelsea juga
kalau bertemu dengan Aston Villa masih bisa unggul sebenarnya Bang DJ dari sisi hasil dan dari sisi permainan juga. Cuman ngelihat tren dari apa yang ditunjukkan oleh Chelsea di beberapa match terakhir, aku jadi nggak yakin sebenarnya di match kali ini gitu. Nggak yakin. Ya menurut lo apa yang harus dilakukan Chelsea? Karena gini ya, Chelsea kan sekarang ada di ranking ke 6. 6. Ya kan? Iya. Target Chelsea sebenarnya apa sih dia? Atau gini deh, lu sebagai fans Chelsea, lu pasti pengen dong Chelsea ke Liga Champions. Iya. Artinya finish di ranking 4 minimal. Ya pengen. Lah iya. Cuman maksudnya kalau dari target Chelsea-nya itu sendiri, apalagi Maresca kan, ya gue pernah ngirim ke lu juga kan, target dari Chelsea itu sendiri musim ini ya hanya mendevelop dari sisi permainan gitu. Dia yang penting bisa menemukan sistem permainan Chelsea dengan skuad yang ada, bisa menemukan sistem yang jelas lah untuk bahkan untuk ke depannya. Baru di musim depan Enzo Maresca menetapkan target bahwa kita akan masuk ke zona Champions itu. Makanya yang kalau dan itu pandangan gue sebagai ya pengamat atau objektif lah gitu. Gila, Tapi kalau mati gua baru gue aja nggak berani bilang gue tapi kita emang mengamati ya. pengamat Chelsea, Mengamati. iya. Lo pengamat Chelsea karena lo fans Chelsea. Iya. Oke. Tapi kalau sebagai fans atau kan gue jadi lupa tadi. Kalau secara subjektif, gue udah pernah lihat Maresca hampir berhasil membawa skuad ini menuju ke puncak klasemen lah gitu. Dan yang mau gue lihat miris kan Hampir berhasil. Tapi Itu kebanggaan kayaknya musim ini buat Chelsea. Kita hampir sempat Bang DJ musim 2022-2023 di bawah Potter sama Lampard itu kita nangis itu sebenarnya. Gue belum kenal lo hari itu. Iya belum kenal kita. Iya. Lu pasti di pojokan nangis. Iya, udah lebih nangis Chelsea kalah dibanding belum dapat kerjaan kayaknya hari itu ya. Iya sih. Baru lulus juga itu. Iya, terus. Iya maksudnya ngelihat progres Chelsea di bawah Maresca yang ada di titik itu ya gue sebagai fans seneng banget gitu. Makanya gue sampai sepede itu juga kan kemarin tuh. Nah sekarang gue cuma pengen lihat bisa nggak nih Maresca melihat kondisi Chelsea pemainnya, sistem permainannya lagi ada di kondisi yang kayak gini, bisa nggak dia bawa lagi ke. Tapi satu pertanyaan buat lo ya, sebagai lo yang sering mengamati atau mengikuti Chelsea, ada apa sama Cole Palmer? Gue nggak ngelihat Cole Palmer optimal lo di laga-laga terakhir itu. Ya. Gue nggak tahu statistik ya, lu biasanya bawa statistik nih. Lagi nggak dulu. Lagi nggak bawa lo ya. Review aja gue bawa. Kayak Remedia lu statistiknya kemarin lo remet lo. Ya feeling gue demot aja lah. Demot. Iya. Cole Palmer. Gen Z Bang DJ. Sama kayak lu, iya kan, Gen Z. Demot iya. Masa sih? Ya maksudnya kan satu squad itu kan rata-rata Siapa sih menurut lu pemimpin di ruang ganti? saat ini? Sorry tuh saya nggak ada. Bahkan Kapten Enzo Fernandes atau Reece James buat gue bukan tipe pemain yang bisa mengangkat satu skuadnya gitu. Jadi buat kalau gue ngelihatnya di dalam skuad Chelsea sekarang ini saat ini nggak ada gitu. Gue pernah baca salah satu komentar dari Joe Cole, ya mantan pemain Chelsea ya. Iya, salah satu kritikan dia terhadap manajemen sekarang itu. Ya lo nggak apa-apa ngerekrut pemain-pemain muda dengan usia 20 atau di bawah 20 gitu, tapi jangan lupa pemain-pemain senior atau yang sudah berpengalaman gitu. Karena mereka sebenarnya punya sesuatu yang bisa sangat diperlukan. Iya, entah itu ketika dalam situasi yang terjepit atau situasi yang genting lah gitu ya. Musim lalu kan kenapa Chelsea bisa merangkak sedikit demi sedikit karena masih punya Thiago Silva, ya. Pochet. Karena sekarang kan udah nggak ada gitu. Jadi iya sih, pusing. Jadi di Villa Park, Alex Disasi main nggak kira-kira? Enggak kan loan. Oh kalau loan tuh emang nggak boleh main? Kayaknya sih enggak ya. Gitu ya. Setiap ada pemain yang loan dari klub asal itu ketemu klub asal kita nggak pernah dimainin sih. Gitu. Jadi ya si Seri udah bagus. Seri udah bagus ya. Ya udah lo nanti nonton lah. Iya pasti lah nonton. Nah habis itu yang seru tuh Newcastle United lawan Nottingham Forest. Ini kan laga cukup penting juga buat kedua tim, karena kedua tim ini mengincar 4 besar. Tapi kalau gua highlightnya tuh sebenarnya adalah adu tajam antara Alexander Isak dengan Chris Wood. Iya. Ya kita tahu Alexander Isak belakangan ini lagi 4 pertandingan terakhir kalau nggak salah di semua kompetisi. Lagi lah. Enggak
bahkan nggak masuk ke papan skor dia. Iya. Beda sama Chris Wood, makanya kalau nggak salah di klasemen top skor, Chris Wood sekarang nomor 3. Nomor 2-nya tetap Haaland ya. Alan, Muhammad Salah masih di atas. Dan ya gue sih pengen, yang gue tunggu adalah responnya Newcastle United setelah dibantai City. Iya itu juga. Kebetulan Forest juga datang dengan pincang karena kalah 1-2. Fulham. Jadi ini sebenarnya laga, mungkin tajuknya adalah laga upaya bangkit dari kedua tim. Seperti itu. Ada satu yang menarik, Dave. Sejak Nottingham Forest kembali ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Inggris, dalam perjumpaan dengan Newcastle United, mereka lebih sering kalah. Hanya sekali mereka menang. Itu musim lalu. Nottingham Forest. Dan gilanya, Oh iya deh. menangnya itu di kandang Newcastle di St. James Park. Nah, Dan yang menariknya itu, 2 nama yang kita sebut tuh nyetak gol. Chris Wood sama Yes. Alexander Isak menjadi pencetak gol tunggal bagi Newcastle United, membuka keunggulan hari itu. Chris Wood menggila dengan hat-trick di St. James Park. Oke. Nah, gue nggak tahu nih memori musim lalu ini mungkin juga akan menjadi daya tarik tersendiri yang mewarnai adu tajam antara Chris Wood, pemain Nottingham Forest asal Selandia Baru ini, dengan Alexander Isak, pemain Newcastle United di timnas Swedia. Itu yang akan, gue tuh jujur pengen nonton laga ini. Walaupun mungkin kita nggak akan ngelihat model yang kayak Erling Haaland atau Muhammad Salah dalam diri seorang Chris Wood dan Alexander Isak. Tapi kedua pemain ini itu ya musim ini dia ngerti kinerjanya gitu. Dia tahu dia harus memposisikan dirinya seperti apa untuk membantu timnya sebagai finisher. Siapa dia tahu ya. Benar. Ya termasuk kemarin golnya Chris Wood pekan lalu waktu kalah sama Fulham. Golnya itu menurut gua ya kalau gua nonton simple aja. Belok badan dikit goceh, Tapping langsung kan. flashing aja. Passingnya. Kayak gitu. Dan ini laga menurut gua juga akan ditunjang oleh lini tengah yang terutama Fighter. forward attacking midfielder mereka ya. Kayak Anthony Gordon dan Jacob Murphy di Newcastle United. Terus Malcolm Gibbs sama Gibbs White sama si Anthony Elanga. Elanga Di Nottingham kalau Forest. Hudson-Odoi. Itu. Dan kalau Forest bisa minimal mencuri poin aja dari St. James Park, mimpi mereka untuk finish minimal 4 besar makin terjaga. Tapi ya itu tadi, Newcastle kan dengan kekalahan dari Manchester City kemarin, ya mau nggak mau mereka harus ngamanin 3 poin ini. Ya. Kayak gitu. Ya, tapi gue bilang ini rame sih. Potensi tanpa pemenang tinggi. Ya. Tapi gue berharap Ada yang menang. ada yang menang, dan moga-moga Banyak gol. ya paling nggak Isak masuk lagi lah ke papan skor. Udah lama kita nggak ngeliat selebrasinya dia. Yang takut, ya, terutama fans Newcastle. Oke. Pekan ke-26 ditutup dengan laga yang lo bilang super big match. Dari tadi gue itu udah 6 kali lo ngomong super big match. Super big match 7. Iya, Manchester City lawan Liverpool. Ya. Gue kira mainnya di Anfield, ternyata di Etihad mainnya. Kan udah baru pertama, lu pengennya di Anfield mulu. Gimana menurut lo? Gue justru mengkhawatirkan Liverpool Bang DJ. Maksudnya? Karena Liverpool gak butuh rasa khawatir lo lagi. Chelsea yang butuh. Enggak maksudnya 2 match terakhir Liverpool bermain cukup mungkin lawan Wolves mungkin cukup bertahan, tapi lawan Aston Villa pun kemarin nggak banyak bermain agak bertahan juga. Nah itu yang gue khawatirkan ketika Aston Villanya keren tadi di hari. Bagus dia bisa mengimbangi Liverpool. lah ya justru itu maksudnya ketika nanti ketemu City Liverpool bermain seperti itu juga ya gue khawatir bisa dijebol lebih banyak nih sama City-nya gitu. Karena ya gue ngelihat harusnya Pep itu melawan Madrid nggak menurunkan starting lineup yang diturunkan seperti dini hari tadi gitu. Ya mungkin emang strateginya beda. Ya mungkin ya. Cuman kalau gue ngelihat starting lineup yang bakal diturunin kayaknya masih tetap sama, dan bermain di Liga ya gue rasa atmosfernya berbeda lah ketika melawan Real Madrid dini hari tadi. Jadi gue rasa di sini City bisa berbuat lebih banyak dari apa yang dia tunjukkan dari dini hari tadi. Dan yang gue khawatirkan itu ya Liverpool, karena dari gak usah jauh-jauh 3 match terakhir Bang Dija lawan
Everton, Wolves sama Aston Villa semalam kebobolan berapa? 2-1, 5. Iya, artinya ya mau gue juga sebenarnya sama gini ya. Lini pertahanannya Liverpool itu sepertinya sudah gampang untuk dieksploitasi oleh tim lawan. Itu satu. Kayaknya kuartet Robertson, kemudian Konate, Virgil van Dijk dan Alexander Arnold ini sedang dalam, menurut gue ya, mereka punya gaya main dan cara mainnya masih lagi dalam posisi yang monoton. Sehingga kalau ketemu ya lu tadi bilang dengan Everton dengan yang Beto, Wolves yang ada Cunha gitu kan, kemudian tadi Aston Villa yang ada Oli Watkins. Artinya gue mau ngomong itu striker-striker yang sebenarnya secara tiar kan di bawahnya Erling Haaland. Iya. Ya kan? Ini hati-hati nih. Apalagi City ada Marmus. Cuma ya itu tadi. Ini Arne Slot harus benar-benar serius nih. Karena gue jujur ya Dev, gue tidak menepikan apa yang sudah dilakukan Arne Slot musim ini. Tapi berkali-kali gue kalau ketemu sama temen gue atau siapapun fans Liverpool, Arne Slot tuh belum menang apa-apa. Lu masuk final Piala Liga juga, ya walaupun lawannya siapa sih? Newcastle United kan? Iya, lu belum tentu menang. Karena Newcastle juga finalis 2 musim lalu loh di Carabao Cup yang pengen juara gitu. Iya. FA Cup udah tersingkir. Liga Champions kalau dia ketemu Paris Saint-Germain, ya orang bisa aja bilang Liverpool lebih bagus. Di Liga Inggris ini, karena tadinya gue berpikir ya, memasuki pekan-pekan menjelang 30 ini Liverpool bisa unggul 2 digit, nyatanya enggak. Dan ini main di Etihad, ya sekali lagi lini pertahanan ini menurut gue hati-hati. Hati-hati. Apalagi ya tadi konsentrasinya Pep Guardiola sekarang selain FA Cup ya bagaimana dia finish 4 besar. Kan gue sampai sekarang belum dengar dia bendera putih kan. Dia Liga Inggris kan. Artinya masih mencoba untuk celah kan. Dan itu dimulai dengan mengalahkan Liverpool. Karena kalau dia mengalahkan Liverpool kan artinya kepercayaan dirinya juga naik. Kepercayaan diri naik, selisih poin terpangkas. Iya. Itu. Dan fokusnya udah di sini doang sama di FA Cup. Ya lo ulang lagi kalimat gue tadi. Iya makanya. Highlightnya kan sebenarnya itu. Gue tadi ngomong begitu deh, gue bilang Asya Allah ya Allah. Ya karena highlightnya itu jadi ya City makanya bisa berbuat banyak dan untuk Liverpool ya harus lebih hati-hati lagi gitu. Itu. Cuma beruntungnya Liverpool tuh ada Mohamed Salah. Salah ini lagi rajin berkontribusi nih, baik nyetak gol maupun assist. Iya. Iya kan. Cuma ya kalau lu bergantung terus sama Mohamed Salah, nggak semua salah terus salah lu. Kadang salah jadi benar. Maksud gue ya bisa jadi kan nggak pas gitu nanti momennya. Gue yakin lah demi kompetisi yang seru di luar fans Liverpool, semua berharap Liverpool tergelincir. Apalagi di kamar sebelah tuh yang fans Arsenal. Iya makanya menonton match ini ya Liverpool harus berhati-hatilah gitu, apalagi dari rentetan match-match yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya kan. Betul. Tapi ya ini laga sangat seru, punya kepentingan yang sama. Ya Liverpool kalau bisa menang, tapi gue jujur nggak dapet ini lu bayangan Liverpool bisa menang. Iya kan menurut gue karena cara permainan di match-match sebelumnya juga Bang DJ begitu. Gue juga sama ngeliat ya. Khawatir takut udah ketika lu jebol udah nggak bisa balikin lagi gitu. Tapi memang jangan-jangan musim ini emang diciptakan untuk seru sampai akhir. Bisa jadi. Iya kan? Kebayang gak kalau Arsenal yang juara akhirnya? Lu sebagai fans Chelsea pasti. Ya gue sih siapapun yang juara asal jangan City dah. Kalau gue pribadi sih kayaknya City enggak deh. Itu udah pasti. Udah jauh sih. Menurut gua udah cukup jauh, 17 poin kurang lebih. Ya kan? Beda jarak poinnya. Ya udahlah. Gitu. Ya udahlah, ya kan? Ya. Mangga manis namanya kue nih. Ya. Suka dimakan di waktu pagi. Cakep. Kayak cukup deh pembahasan hari ini. Iya. Besok-besok kita ketemu lagi. Oke. Iya kan? Iya kan? Oke dong. Iya kan? Oke, thank you Bang DJ untuk pembahasan Champions League dan Premier League-nya. Ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin dengan pembahasan lagi tentang review dari Liga Inggris dan mungkin laga-laga Eropa yang lain. Iya, nanti kita lihatlah ada apa yang menarik. Nanti ketemu lagi di edisi After Match selanjutnya. Bye bye guys. Thank you for gitu.